Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Safitri, NIM 200401010071, kelas IT 301, Prodi Informatika. Di sini tujuan saya membuat presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman PL/SQL. Nah, di sini untuk ujiannya sendiri kita membuat presentasi. Kita disuruh membuat presentasi, video presentasi dengan salah satu materi yang sudah kita pelajari, yaitu dari sesi 8 sampai 15. Kita disuruh memilih salah satunya. Kemudian untuk durasi video presentasi bebas sesuai kebutuhan. Oke, di sini langsung saja saya akan memilih sesi 11 untuk ujian kali ini. Nah, di sesi 11 sendiri yaitu kita mempelajari tentang fungsi agregasi. Oke, langsung saja kita buka di sini. Fungsi agregasi. Fungsi agregasi dengan dosen Ibu Cian Ramadona Hasoltin Eskom Mkom. Kita lanjut. Definisi fungsi agregasi. Fungsi agregasi digunakan untuk menampilkan nilai-nilai atribut yang ada dalam tabel. Sering pula ada kebutuhan untuk menampilkan data-data agregasi. Fungsi agregasi biasanya digunakan bersamaan dengan group by clause, yaitu untuk mengelompokkan data berdasarkan kriteria yang diinginkan. Misalkan pengelompokan data pegawai tiap-tiap departemen, mengelompokkan rata-rata usia pegawai per departemen, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa fungsi agregasi. Nah, di sini yang pertama count, untuk mendapatkan nilai banyaknya record hasil query. Kemudian untuk sum, untuk mendapatkan nilai total suatu atribut. Kemudian AVG ini average ya, untuk mendapatkan nilai rata-rata. Kemudian max ini mendapatkan nilai maksimal atau terbesar. Kemudian ada min, itu minimum atau nilai terkecil. Nah, di sini studi kasus kita membuat tabel pegawai dengan SQL berikut. Nah, ini bentuknya. Kemudian data-datanya, data-data tabel pegawai seperti yang ada di sini. Kemudian kita di sini akan mencari fungsi min, kemudian fungsi max, sum, average, kemudian count. Oke, langsung saja kita akan mempraktekannya. Yang pertama kita membuka PG admin. Nah, kita tunggu sampai dia membuka. Agak sedikit lama. Nah, kemudian kita memasukkan password. Kemudian kita lanjut ke server. Kita buka, masukkan password lagi. Nah, setelah terbuka kita pilih ke database. Nah, di sini kita buat database baru, create, kemudian database. Misal di sini saya akan membuat database dengan nama saya sendiri, misal Rina. Kemudian kita save. Nah, di sini ada database dengan nama Rina. Kemudian kita isi dengan data yang ada di studi kasus tadi dengan cara klik kanan, kemudian query tool. Oke, akan muncul lembar kerjanya seperti ini. Kemudian kita langsung saja kopikan yang studi kasus tadi, membuat tabel. Oke, kita coba kopikan ini. Kemudian kita coba jalankan. Nah, dia sukses. Nah, di sini tinggal kita mengisi datanya. Isian datanya itu seperti studi kasus yang ada di sesi 11 ini. Oke, kita coba. Caranya insert
into, kemudian nama tabelnya di sini nama tabel pegawai. Oh ya, nah di sini di tabel pegawai ini ada ID pegawai, nama pegawai, umur, alamat, gender, departemen. Nah, kemudian di ID pegawai di sini ada karakter 10, karakter 10. Nah, karakter sendiri ini adalah tipe datanya, dia menggunakan karakter. Kemudian nama pegawai juga menggunakan karakter. Nah, yang berbeda hanya umur, integer. Kenapa? Ya integer karena dia kalau umur mungkin angka, khusus angka ya mungkin. Jadi dia menggunakan integer. Oke, kita lanjut di sini. Kita insert into pegawai sesuai namanya pegawai. Tulisannya pun harus sama dengan yang di create tabel seperti di atas ini. Kemudian kita buka kurung, kita masukkan ini ID pegawai. Untuk tulisannya jangan sampai berbeda, harus sama. Untuk huruf itu harus sama. Kemudian umur, alamat, gender, kemudian terakhir departemen. Oke, kemudian kita masukkan isiannya. Values, buka kurung di sini. Nah, di sini yang pertama kita masukkan adalah ID pegawai, nama pegawai sesuai. Nah, urutannya itu memanjang ke kanan. 001, kemudian Nur Salim, Alfrizi. Nah, kemudian baru yang ini. Oke, kita langsung saja isikan. Di sini kita menggunakan tanda petik. Kenapa menggunakan tanda petik? Karena di sini tipe datanya dia karakter. Jadi harus menggunakan tanda petik. Kita isikan di sini 001, kemudian koma, kemudian nama juga menggunakan tanda petik. Di sini Nur Salim Alfarizi. Nur Salim Alfarizi. Kemudian koma, kemudian umur. Untuk umur dia kan integer, jadi dia langsung saja kita tulis 20. Kemudian selanjutnya untuk alamat ini Brebes. Kemudian untuk gendernya laki-laki. Kemudian yang terakhir departemennya IT. Koma karena ini baru satu, sedangkan kita harus mengisi 10. Oke, untuk menghemat waktu di sini saya sudah tadi sudah menulis. Nah, di sini untuk urutan 002 dan sampai terakhir. Nah, di sini 001, 002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk yang pertama kita koma ya, dan untuk terakhir kita menutup dengan titik koma. Oke, coba kita jalankan. Nah, dia sukses. Bagaimana untuk cara melihatnya? Cara melihatnya kita select bintang, mana bintang? Ini bintang from nama tabelnya pegawai, kemudian titik koma. Oke, kita coba. Bismillah. Nah, dia jadi, alhamdulillah dia jadi sukses. Ini untuk ID pegawai, nama pegawai, umur, alamat, gender, departemen, dan isiannya di sini sudah ada. Nah, ini ya. Ini untuk isiannya. Begitu. Itu untuk membuat tabel. Oke. Kita membuat tabel. Ini selesai. Nah, kemudian kita akan mencari fungsi min. Fungsi min nilai terkecil dari sebuah data atau rekod di tabel. Nah, di sini
sudah ada programnya, tinggal kita kopikan saja. Nah, di sini misalnya kita akan mencari nilai minimal umur. Nah, dari gender ini misalnya laki-laki atau perempuan tadi ya. Yang laki-laki nilai minimalnya berapa, yang perempuan berapa. Kita copy, kemudian kita buat di sini. Kita jalankan. Nah, di sini untuk yang laki-laki usia minimumnya ada 16 tahun mungkin ya. Yang perempuan adalah 15 tahun. Itu. Kemudian seterusnya untuk fungsi max sama tinggal sebaliknya tadi ya. Kebalikannya dari fungsi min. Kita pastekan, kemudian kita, nah ini untuk nilai maksimalnya. Kemudian di sini masih ada lagi fungsi sum. Nah, di sini sum nilai total. Nah, total ini maksudnya total umur. Untuk laki-laki 114, untuk perempuan itu 73. Begitu. Kemudian ini untuk nilai rata-ratanya. Oke, ini rata-ratanya. Yang terakhir adalah jumlah datanya. Untuk laki-laki ada 6, untuk perempuan ada 4. Jadi dia totalnya ada 10 data. Nah, ini adalah fungsi agregasi. Jadi kita berhasil untuk menginputnya. Caranya seperti ini, teman-teman. Boleh kita terus mengasah kemampuan kita agar terus bertambah gitu. Oke. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Semoga presentasi ini dapat memenuhi ujian akhir semester prodi informatika saya dengan mata kuliah pemrograman BLSQL dengan dosen Ibu Cian Ramadona Hasoltin Eskom Mkom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.